Next lagi bosku. Apps 5-6. Gadis desa istri CEO arogan. Setelah dari kamar Stefan, Ana langsung pergi lagi ke dapur. Ia mengabari kalau Stefan sebentar lagi akan turun. Teh, abis ini kita ngapain? Bisik Ana pada Teh Mina. Gak ada nah, kerjaan udah beres, jadi tinggal istirahat. Nanti kalau pakaian kotor sudah keluar baru tinggal nyuci, udah beres, abis itu tinggal nyantai. Jawab Teh Mina. Ana melongo mendengarnya. Jadi kerjaan mereka hanya itu saja. Enak bener kerja di sini, pikir Ana, kerja gak berat dan gaji juga lumayan. Benar-benar mengejutkan. Setelah itu Ana pergi ke taman belakang melihat Pak Asep merapikan rumput halaman. Pak, boleh aku bantu? Tanya Ana menghampiri. Ana. Tidak usah nah, makasih. Ini sudah tugas Bapak nah. Jawab Pak Asep. Gak apa-apa Pak, lagian aku bosen gak ada kerjaan lagi. Boleh ya Pak? Pak Asep memikirkan apa yang bisa dibantu Ana. Kalau kamu mau kamu sirami bunga nyonya besar di taman depan saja nah. Ujar Pak Asep. Baiklah Pak. Ana langsung pergi ke depan melihat banyaknya bunga mawar dan anggrek berbagai warna. Cantik sekali. Ternyata nyonya besar menyukai bunga juga. Gumamnya, ia mengsatu bunga mawar yang sangat harum itu. Ia sangat menyukai bunga, bahkan di rumahnya di kampung pun ia tanami berbagai bunga, walau tak secantik dan seindah mawar yang ia lihat ini. La mengambil selang air dan menghidupkan kerannya, dengan bersemangat ia menyirami bunga-bunga itu sambil bernyanyi. Separuh nafasku, ku hembuskan untuk cintaku. Biar rinduku sampai kepada bidadariku. Dan nanana. Ana terhenti saat berbalik dan ternyata ada Stefan berdiri dengan tangan bersedekap di dada. Ups, Mas, sejak kapan Mas di situ? Tanyanya penasaran, ia merasa malu jika Stefan dari tadi mendengar ia bernyanyi. Tanpa menjawab, Stefan langsung berjalan melewati Ana dan masuk ke dalam mobilnya. Ya elah, tuh orang jutek amat sih, gak ada manis-manisnya sedikit pun. Arogan banget, semoga saja pentitnya Loksio, gerutunya kesal. Selesai menyirami bunga, Ana kembali bergabung dengan Bikwati dan Teh Mina. Mereka menikmati sarapan mereka di gazebo belakang. Mereka bercanda dan tertawa bersama. Ana yang lebih aktif memberikan candaan membuat dua wanita itu memijat pipinya karena lelah tertawa. Ana gadis yang sangat ceria, dia begitu aktif tak heran hanya baru sehari ia di sini sudah akrab dengan yang lain. Ana, sudah. Bibik capek tertawa terus. Bikwati mengelus perutnya sakit karena tertawa terus. Biar awet muda Bik, banyak-banyaklah tertawa. Balas Ana. Nanti dikira gila karena tertawa terus nah. Timpal Teh Mina. Steph, bagaimana bini Iho? Tanya Andre. Ngapain lo nanyain dia? Jawab Stefan tanpa melihat Andre, ia tetap fokus melihat dan membaca kertas di depannya. Bagaimana perasaannya nanti jika kamu menikah dengan Stella? Dia pasti terluka, ucap Andre. Bodoh amat, itu resiko dia yang minta dinikahin. Terus bagaimana jika Stella tahu kamu sudah menikah dengan Ana? Untuk Stella aku yakin tidak akan jadi masalah, aku bisa tangani. Selagi gadis kampung itu tidak bicara semua akan baik, hingga waktunya nanti aku akan mengembalikan ia pada orang tuanya. Andre mengusap wajahnya, merasa bingung. Ribet banget hidup kamu Steph, aku takut kamu bakal kena apinya. Stefan mengernyitkan dahinya mendengar ucapan Andre, kemudian ia kembali melanjutkan membaca laporan-laporan yang di depannya. Mama Ingrid membawa Ana ke mall untuk menemani ia belanja.
ia juga membelikan Ana beberapa pasang pakaian. Ana sudah menolak namun Mama Ingrid tidak menerima penolakan. La juga membelikan Ana kosmetik dan parfum. Ana sangat sungkan menerima semua itu, karena Mama Ingrid memintanya jangan menolak, ia hanya pasrah. Ya Allah Nyonya, ini sudah banyak, aku rasa tidak perlu lagi Nyonya. Ana menolak saat Nyonya memberikan beberapa set alat kosmetik padanya. Jangan menolak Ana, saya sangat tidak suka penolakan. Ana hanya mengekor Mama Ingrid kemanapun kakinya melangkah, hingga mereka pun selesai berbelanja dan segera pulang ke rumah. Ini punya kamu Ana, ucap Mama Ingrid memberikan beberapa paper bag pada Ana. Dengan berat Ana menerima dan membawanya ke kamarnya. Teh Mina dan Bikwati menghampiri Ana di kamarnya, mereka begitu kaget melihat banyaknya belanjaan Ana. Banyak banget Ana, ucap Teh Mina. Ana menghela nafas. Lihat Teh, Nyonya besar maksa membelikan ini. La tidak nerima penolakan katanya. Ucap Ana, ia juga merasa tidak enak dengan Bikwati dan Teh Mina. Ia takut mereka merasa Nyonya besar pilih kasih terhadap mereka. Gak apa atuh nah, Nyonya besar memang begitu, dia orang yang baik. Kami juga sering dibelikan pakaian bagus dan mahal oleh Nyonya. Ucap Bik Mina. Benarkah Bik? Liana, apalagi gadis muda seperti kamu, Nyonya tuh sangat ingin punya anak perempuan, tapi ya takdir curah memberikannya putra tunggal. Sambung Teh Mina. Lia, pernah juga ada gadis muda yang kerja di sini, Nyonya besar juga membelikan banyak barang seperti kamu ini, Nyonya sangat sayang dengannya, namun rasa sayang Nyonya itu dimanfaatkannya, dia mengambil beberapa benda berharga milik Nyonya dan kabur. Benarkah Bik? Tanyanya dan Bikwati hanya mengangguk menjawab. Kasihan Nyonya besar, pasti dia sedih. Ana, kamu antarkan minuman ini di ruang kerja Stefan ya. Perintah Bikwati memberikan nampan pada Ana. Baik Bik, Ana mengambil nampan dari tangan Bikwati, lalu dia melangkahkan kakinya menuju ruang kerja Stefan. Tok, tok. Ana mengetuk pintu, mendapat perintah masuk baru Ana masuk. La meletakkan nampan itu di atas meja tempat Stefan bergelut dengan laptopnya. Ini mas kopinya, ucap Ana meletakkan gelas di meja. Stefan hanya berdehem menjawab. Oh ya, ambilkan saya buku itu. Tunjuk Stefan pada rak bukunya. Ana berjalan menuju rak buku, dia menatap bingung bagaimana caranya ia mengambil buku yang letaknya sangat tinggi itu. La berjinjit dan mengulurkan tangannya namun tidak sampai. Hingga ada sosok tubuh tinggi berdiri di belakangnya mengambil buku itu. Dek! Jantung Ana langsung berpacu saat ia sedekat ini dengan Stefan. Harum banget, batin Stefan, ia mengendus bau harum di tubuh Ana, tak mau larut ia menepis pikirannya. Umpatnya karena terhanyut dengan bau vanila dari tubuh Ana. Pendek banget sih jadi orang. Sudah sana, gak guna. Ucap Stefan sarkas. Maaf ya kepada bunda-bunda yang pendek-pendek. Mimin bukan menyinggung, hehehe. Apps 6. Keluar dari ruang kerja Stefan, Ana langsung memasuki kamarnya untuk istirahat, karena waktu juga sudah malam, dan besok dia harus bangun pagi-pagi sekali. Ana berbaring di tempat tidurnya menelentang, dan matanya menatap langit-langit kamar. La kepikiran orang tuanya di kampung, ia sangat merindukan orang tuanya, ia juga bingung dengan kehidupannya sekarang. Statusnya seorang istri tapi kenyataannya dia hanya pembantu suaminya. La tidak berharap untuk jadi nyonya Stefan, dia hanya ingin kejelasan statusnya sebagai istri. Jika suaminya tidak menganggapnya sebagai istri, kenapa ia tidak diceraikan? Bulir bening tumpah membasahi pipi Ana.
Air mata itu terus berjatuhan tanpa bisa berhenti. Ia menutup matanya dengan lengannya kemudian ia terisak menangisi kehidupannya. Apakah ini memang takdirku ya Rab? Apa tidak bisa takdir ini dirubah? Hatiku sakit, ucapnya dalam hati sembari terus terisak. Ingin rasanya ia menjerit untuk menumpahkan segala risau di hatinya. Lah terus menangis hingga lama-lama tangisnya pun mereda dan ia terlelap tidur. Sesekali ia juga terisak saat dalam tidurnya. Seperti biasa Ana bangun pagi setelah menjalankan tugasnya sebagai muslim, ia turun dan membersihkan rumah, tanpa perlu dikasih tahu apa yang harus dia bersihkan karena ia sudah memahami semuanya. Setelah selesai bersih-bersih ia pergi ke dapur dan membantu Bikwati memasak untuk keluarga Mahendra. Ini mau diapain Bik? Tanya Ana memegangi kentang. Oh, iya Nak, kamu kupas dan potong-potong kentangnya. Juga bawang bombay itu kamu rajang ya, Bibik mau buatkan bumbunya. Jawab Bikwati. Ana melakukan apa yang disuruh oleh Bikwati mengupas kentang dan memotongnya dadu. Ia juga mengiris bawang bombay. Teh Mina juga membantu mencincang ayam. Entah apa yang akan dimasak Bikwati mereka tidak tahu, mereka hanya mengikuti apa yang disuruh Bikwati. Setelah semuanya masak, mereka menatanya di meja makan, baru setelah itu memanggil sang tuan rumah untuk sarapan pagi. Teh Mina mengetuk pintu Mama Ingrid, setelah mendapat sahutan baru ia beranjak pergi, selanjutnya mengetuk pintu Stefan. Bik Mina merasa enggan untuk mengetuk pintunya, takut kalau Stefan akan ngamuk lagi seperti sebelumnya. Ana, kamu saja yang bangunin Tuan Stefan. Ucap Teh Mina sambil berlari menghampiri Ana yang di dapur. Kenapa Teh? Tanyanya tak mengerti. Kamu saja ya, Teteh takut Tuan Stefan ngamuk lagi. Ucapnya bergidik. Ya kalau gitu aku juga takut Teh, kalau Ana yang diamuk gimana? Mungkin jika gadis cantik yang bangunin dia gak bakal ngamuk. Ucap Teh Mina. Ana menggaruk kepalanya merasa bingung. Mau gak mau ia harus bangunin Stefan. Lah berjalan menaiki tangga dan kini sudah berdiri di depan pintu kamar Stefan. Tok, tok, tok. Tuan Stefan, Ana mengetok pintunya tapi tak ada sahutan dari sang empunya. Berkali-kali ia mengetuk tapi tidak ada sahutan, ia enggan untuk masuk kamar Stefan lagi, takut dikata tidak sopan memasuki kamar majikan. Yah majikan, Ana sudah bertekad mulai saat ini ia akan menganggap Stefan hanyalah sebagai majikannya. Ia tidak berharap sebagai seorang istri dari Stefan, ia sadar akan siapa dirinya. Masuk aja Nak, Mama Ingrid berjala yang hendak ke ruang makan berhenti tepat di depan Ana. Nyonya, Tuan, sapa Ana pada Ingrid dan Ardan. Masuk aja Nak, dia gak akan bangun jika hanya diketuk pintunya. Tapi Nyonya, ucap Ana sungkan. Sana masuk, bangunkan Stefan, jika sulit bangun kamu guyur aja sama air. Bengong Ana. Mama Ingrid pun pergi menuruni tangga bersama Ardan papanya Stefan. Ana membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Stefan. Ana memicingkan matanya melihat Stefan, ini kedua kalinya ia melihat Stefan tanpa menggunakan baju. Dengan langkah berat ia berjalan mendekat tempat tidur. Tuan, bangun Tuan. Ana menggoyangkan tubuh Stefan hanya dengan telunjuknya, namun tak ada respon sama sekali. Ia kembali menggoyangnya tubuh Stefan dengan sebelah tangannya. Tuan, bangun Tuan, sudah siang. Dan kaki ini Stefan merespon namun ia marah membentak sembari menepis tangan Ana. Hei lancang kamu, teriaknya sembari menepis tangan Ana. Bukannya lepas malah Ana tertarik dan tubuhnya menimpa Stefan. Auh! Kaget Ana jatuh tepat di atas tubuh Stefan. Dek! Mata mereka kini beradu,
membuat darah keduanya berdesir, jantung mereka berdetak kencang membuat mereka terpaku. Harum sekali aku menyukainya. Batin Stefan yang masih menatap mata Ana. Tersadar, Ana memutus kontak matanya dan cepat bangkit dari tubuh Stefan. Maaf Tuan, saya tidak sengaja. Ucap Ana menunduk, ia tidak berani menatap Stefan. Stefan mengernyitkan dahinya, Tuan. Sejak kapan dia mengubah panggilannya? Batinnya. Stefan merasa aneh dipanggil Tuan oleh Ana. Tuan sudah ditunggu Nyonya dan Tuan besar di ruang makan Tuan. Sambungnya lagi sambil tetap menunduk. Saya permisi dulu Tuan, sambung ia dan ia beranjak keluar meninggalkan kamar Stefan. Stefan memandangi Ana yang berjalan dan hilang di balik pintu, ia merasa ada yang aneh dengan hatinya. Apa kira-kira yang aneh? Ayo, kita next di video selanjutnya.